Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar menimba ilmu, khususnya matematika optimasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu ke-12 ini Ibu akan membahas mengenai beban pajak dalam bentuk prosentase. Jika pemerintah mengenakan pajak dalam bentuk persen dari hasil penjualan, maka harga penjualan yang baru di sini P1 fungsi penawarannya akan mengalami kenaikan sebesar T sama dengan RP. Jadi R kali P itu nilainya sama dengan pajak T1 yang berjualan. Sehingga harga fungsi penawaran setelah pajak nanti kalau rumusnya kan perubahannya ditambah T, nanti akan ditambah RP. Dari hubungan ini, maka dapat dirumuskan bagaimana perubahan fungsi penawaran setelah adanya pajak prosentase R%. Jadi sama prinsipnya, yang berubah adalah fungsi penawaran, fungsi permintaan diasumsikan tetap. Diketahui fungsi penawaran, P merupakan fungsi dari G. Maka penawaran setelah ada pajak prosentase dengan simbol P1, yaitu FG yang di atas ditambah T. T-nya adalah R kali P, di mana P adalah fungsi dari G. Jadi P1 FG ditambah R kali FG. FG-nya diambil sama-sama FG, maka di sini ruas kanannya P1 sama dengan F kurung buka kali kurung 2 ini 1 ditambah R. Sehingga pada di sini FG-nya adalah P. Sehingga nilai P adalah P1 dibagi kurung buka 1 plus R. Ini untuk menentukan rumus menghitung T. Karena T ini harus tahu rumusnya, yaitu R kali P. P-nya itu dari P1 dibagi 1 tambah R. Jadi di sini dikalikan, P-nya diganti P1 dibagi R, maka ketemu rumus T-nya nanti R kali P1 dibagi 1 plus R. Nah, kalau T-nya udah ketemu, maka total pajak yang dapat diterima pemerintah itu sama selalu. Total pajak T sama dengan nilai kesimpulan pasar setelah adanya pajak kali T. Contoh soal, diketahui fungsi demand dan supply suatu barang adalah demand D sama dengan fungsi dari G, 3-0,6 G. Sedangkan supply-nya, penawarannya P sama dengan 1 plus 0,2 G, merupakan fungsi dari P. Jika terhadap barang yang dijual dikenakan pajak 20%, tentukan harga kuantitas keseimbangan pasar sebelum sesudah pajak, total pajak yang diterima pemerintah, dan gambarkan dalam satu diagram. Kita jawab baik. Maka untuk menentukan keseimbangan pasar sebelum pajak, di sini dari fungsi penawaran permintaan yaitu PD sama PS. Harga demand sama harga supply. Maka PD-nya 3 min 0,6 itu 3/5 G. Sama dengan 1 plus 0,1 itu 1/5 G. Maka di sini min 3/5 dipindah ke kanan, jadi plus 3/5 ada 1/5, jadi 4/5 G. 1 pindah ke kiri jadi min, jadi 3 kurang 1, 2. Maka nilai G-nya, yang ini G sebelum setelah adanya pajak adalah 2 kali 5/2 atau 10/4, nilainya 2,5 unit setelah sebelum ada pajak. Maka di sini berapa harganya kesimpulan pasar sebelum pajak adalah Q0 ini masukkan ke PD aja, di mana Q-nya diganti 2,5, 5/2, maka ketemunya nilai harganya sebelum pajak 3/2 atau 1,5, maka S0 5/2,3/2. Selanjutnya kita akan menghitung keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu 20%. Maka di sini P sama dengan PD sama dengan PS. Nah, PS ini harus PSR. Nah, tadi rumusnya yaitu S setelah pajak fungsi penawaran kali 1 plus R. Nah, PS-nya tadi kan 1 plus 1/5 G, kurung buka 1 plus R. R-nya kan 20%, jadi 20
per 100 1/5. Jadi kita 1 plus 1/5 jadi 6/5. Kita kalikan. Jadi ini PSR 6/5 ditambah 6/25G. Ini PSR yaitu penawaran setelah pajak 20%. Sehingga keseimbangan pasar sesudah pajak PD sama dengan PSR. PD-nya 3 min 3/5G, PSR-nya 6/5 ditambah 6/25G. Maka variabel G-nya pindah ruas kanan. Di sini 3/5G saya samakan menjadi 25. Jadi saya kalikan 5. Jadi 15/25 pindah ruas kanan jadi plus. Sedangkan 6/5 pindah ruas kiri jadi negatif. Ini 3 jadikan per 5 jadi 15/5 kan 3 juga. Nah, maka di sini ketemu nilainya 6/25G tambah 15, jadi 21/25G sama dengan 9/5. Maka nilai Q1 itu jumlah kuantum setelah pajak 20%, yaitu 9/5 kali 25/21 dibalik ya, ini dibalik ke sini. Maka nilainya coret jadi 15/7. Ini kan dicoret, ini 5, ini jadi 3, ini 7. Jadi 57 atau 2,1 turun. Tadi jumlahnya yaitu 1 sebelum pajak 2,5, sekarang 1,7 ke 2,1, tadi 2,5 sekarang 2,1. Nilai 2,1 substitusikan ke dalam PD, yaitu Q-nya diganti 2,1 ketemu 1,1, harganya 1,7. Maka keseimbangan pasar setelah pajak 20%, jumlah barangnya 2,1, harganya 1,7. Tadi jumlah barangnya adalah sebelum pajak 2,5 dan harganya 1,5. Karena naik 1,7. Nah, sekarang total pajak yang dapat diterima pemerintah rumusnya T kali G1, di mana untuk menghitung total pajak Anda harus mencari T kecil, pajak per unit. Rumusnya T kecil adalah tadi sudah diketemukan, yaitu R kali P1 dibagi 1 plus R. Dimasukkan aja tadi R-nya 1/5, P1-nya 12/7 atau 1,7, 1 R-nya 1/5. Kalikan jadi 12/35, ini ditambah jadi 6/12. Jadi ini hasilnya 2/12 dikali dibalik 5/6 ketemu 27. Itu nilai T kecil, sehingga total pajak yang dapat diterima pemerintah T kecil kali Q, T kecilnya 2/7, Q1-nya 5/7, maka total pajak yang dapat diterima pemerintah 30/41 harga. Untuk menggambar grafik, ini persamaan demandnya dibawa ke ruas kiri jadi P plus 3/5G. Jadi dibagi 3, P per 3 ditambah Q dibagi 3 kali, ini dibalik 5/3. Kan ini tadi 3/5G kan kali. Sekarang kalau dibagi 5/3. Maka hasilnya adalah P per 3 plus Q per 5 sama 1. Artinya nanti garis memotong sumbu P di 3, memotong sumbu Q di 5. Untuk menggambar fungsi penawaran setelah pajak sama, ini Q-nya pindah lagi jadi min. Ini min 6/25G. Nah, ruas kanannya harus 1, maka dibagi 6/5. P per 6/5 ini harus plus. Plus Q dibagi 6/5 kali min, ini dibalik 25/6. Dicoret, maka sama 1. Maka grafiknya fungsi penawaran akan memotong sumbu P di 6/5 atau 1,2, memotong Q min 5. Nah, ini gambarnya akan memotong ini setelah pajak ya, min 5, kemudian di 1 memotong lewat keseimbangan pasar setelah pajak selalu. Yang ketemu intinya min 5. Nah, permintaannya memotong sumbu 3 dan 5 ini D. Nah, untuk menggambarkan fungsi penawarannya lewat min 5 juga, bertemu 1 titik dan dihubungkan dengan titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi kan penggambarnya mana? Jadi inti kuncinya pegang kunci keseimbangan pasar ini bertemu di sumbu negatif G.
Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, belajar merdeka. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.